saya akan mempresentasikan analisis mengenai hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan dalam kerangka viktimologi, khususnya pasca berlakunya KUHP nasional. Saya berpendapat bahwa sistem pemidanaan Indonesia mengalami transformasi paradigmatik dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional pada 2 Januari 2026. Perubahan ini menandai evolusi dari orientasi retributif punitif menuju pendekatan restoratif yang menempatkan korban sebagai subjek dalam proses pemidanaan. Penjelasan ini akan menganalisis hubungan tersebut dengan didukung landasan positif dan fakta empiris implementasinya. Untuk itu, izinkan saya memulai dengan kerangka teori pemidanaan yang menjadi fondasi diskusi kita hari ini. Yang pertama, teori absolut atau yang kita kenal retributif. Immanuel Kant, filsuf Jerman abad ke-18, mengembangkan teori absolut yang memandang pemidanaan sebagai pembalasan moral atas kejahatan yang dilakukan. Adapun Kant menegaskan bahwa pidana merupakan konsekuensi mutlak dari perbuatan jahat, bukan karena mencapai tujuan sosial. Lebih lanjut lagi, Johannes Andenæs, ahli hukum pidana Norway, memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa sanksi pidana adalah instrumen untuk memuaskan keadilan dan hanya adil bagi korban apabila pelaku menerima hukuman yang setimpal. Karena itu, saya berpendapat meskipun teori ini memberikan kepuasan psikologis bagi korban dan masyarakat, namun pendekatan retributif murni gagal mengatasi akar permasalahan kejahatan dan tidak memberikan solusi pemulihan bagi korban. Yang kedua adalah teori relatif. Nah, Jeremy Bentham, pemikir utilitarian Inggris, mengajukan perspektif pula yang berbeda. Bentham memandang pemidanaan dari sudut kemanfaatan dengan prinsip mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbesar. Karl Ove, kriminolog Denmark, menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan mencegah kejahatan melalui pencegahan umum dan pencegahan khusus, bukan sekedar pembalasan saja. Untuk itu, saya setuju dengan pandangan ini karena teori utilitarian berorientasi ke depan dengan fokus pada perlindungan masyarakat dan rehabilitasi yang pelaku, bukan terjebak pada pembalasan masa lalunya. Adapun teori gabungan yang pakar hukum pidana Indonesia, Roslan Saleh, dalam karyanya yang dikutip oleh Muhammad Solehudin, mengemukakan teori gabungan yang mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku, dan juga korban secara simultan. Untuk itu, saya berpendapat pula bahwa teori gabungan ini paling relevan dengan konteks Indonesia karena mampu menyeimbangkan pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat dalam satu kerangka yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pada sistem pemasyarakatan Indonesia yang dideklarasikan pada 27 April 1964 dalam konferensi kepenjaraan di Lembang, Jawa Barat, saya melihat ini sebagai momen revolusioner dalam sejarah. Dalam sejarah penegakan hukum Indonesia, sistem pemasyarakatan menggantikan sistem kepenjaraan kolonial yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Lebih lanjut lagi, ada menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakatnya.
Untuk itu, konsep ini mengubah paradigma narapidana dari objek penghukuman menjadi subjek yang memiliki hak untuk dibina dan dikembalikan ke masyarakat sebagai warga negara yang produktif. Lebih lanjut lagi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang terbaru ini memperkuat definisi pembinaan sebagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandiriannya. Saya menilai bahwa penguatan legislasi menunjukkan komitmen negara terhadap reformasi sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan efektif. Tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional pasal 51 dan 52, adapun paradigma baru pemidanaannya. Teman-teman saya hormati, KUHP nasional membawa perubahan fundamental dalam tujuan pemidanaan. Pasal 51 dan 52 mengatur bahwa tujuan pemidanaan adalah mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum untuk pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan, dan memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa kedamaian dalam masyarakat. Adapun memasyarakatkan terpidana dengan rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Untuk itu, saya berpendapat bahwa rumusan itu mencerminkan integrasi 3 dimensi keadilan. Korektif bagi pelaku, rehabilitatif bagi korban dan pelaku, serta restoratif bagi pemulihan hubungan sosial. Ini adalah lompatan progresif dari sistem lama yang hanya fokus pada penghukuman. Adapun pada pasal 54 ayat 1 pada KUHP nasional yang mewajibkan hakim mempertimbangkan 11 aspek dalam menjatuhkan pidana. Di sini saya ingin menekankan beberapa aspek yang krusial, yaitu pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari korban, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, serta pengaruh tindak pidana terhadap ketertiban umum. Lebih lanjut lagi, saya berpendapat bahwa pengaturan ini mengejawantahkan konsep individualisasi pidana yang memberikan fleksibilitas kepada hakim dalam menentukan sanksi proporsional berdasarkan kondisi konkret setiap kasusnya. Jadi, bukan pendekatan one size fits all yang kaku dan tidak adil. Ini adalah bagian paling krusial dari presentasi saya pada hari ini. Jadi, konsep viktimologi dan keadilan restoratif itu berkesinambungan. Viktimologi sebagai disiplin ilmu mempelajari korban kejahatan, viktimisasi, dan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana. Dan saya ingin menekankan juga bahwa keadilan restoratif lahir dari kesadaran atas kegagalan sistem peradilan pidana konvensional yang mengabaikan peran korban. Gerakan perempuan pada 1970-an memperjuangkan pengakuan hak korban yang kemudian diadopsi pada PBB dalam Deklarasi Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power tahun 1985. Pun, saya berpendapat bahwa keadilan restoratif mengubah orientasi fundamental dari pembalasan semata menjadi pemulihan kerugian korban, kerusakan sosial, dan reintegrasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Korban bukan lagi penonton pasif dalam proses peradilan, melainkan aktor utama yang suaranya harus didengar. Lebih lanjut, Pasal 5 KUHP nasional memprioritaskan penyelesaian perkara pidana melalui diversi dan keadilan restoratif untuk tindak pidana yang ringan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 mengatur kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif.
termasuk tindak pidana dengan kerugian material tidak lebih dari 2,5 juta atau ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Untuk itu, saya menilai bahwa mekanisme ini revolusioner karena melibatkan mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan pemulihan yang sesungguhnya. Nah, lebih lanjut, Pasal 54 KUHP Nasional yang mewajibkan hakim mempertimbangkan pemaafan korban menunjukkan pengakuan hukum terhadap posisi korban sebagai pihak yang paling merasakan dampak tindak pidananya. Peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2020 mengatur pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada korban. Untuk itu saya berpendapat bahwa regulasi ini memastikan korban tidak hanya mendapatkan keadilan prosedural, tetapi juga keadilan substantif berupa pemulihan material dan imaterial. Dalam konteks pemasyarakatan, saya melihat bahwa korban tidak lagi termarginalkan, tetapi menjadi bagian integral dari proses pemidanaan melalui mekanisme mediasi, penal, musyawarah, dan program pemulihan berbasis komunitas. Untuk itu, sekarang izinkan saya memaparkan fakta-fakta empiris yang menunjukkan implementasi konkret dari konsep yang telah kita bahas. Contoh penerapan keadilan restoratif pada Polda Bangka Belitung berhasil menyelesaikan 260 perkara tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif sepanjang tahun 2025. Saya menilai bahwa data itu menunjukkan pendekatan restoratif telah diimplementasikan secara masif di tingkat penegakan hukum dan diterima positif oleh masyarakat. Nah, penyelesaian ini mengedepankan rekonsiliasi dan pemulihan hubungan tanpa harus melalui proses peradilan formal yang panjang dan memakan biaya. Pada infrastruktur pidana alternatif, contohnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyiapkan 968 tempat kerja pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai pengganti pidana penjara. Pada kasus tersebut, saya berpendapat bahwa hal itu merupakan respon konkret terhadap amanat KUHP nasional yang memperluas jenis pidana alternatif seperti kerja sosial, pengawasan, pelatihan kerja, dan juga rehabilitasi. Adapun krisis overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Hadirin yang saya hormati, saya harus menyampaikan realitas yang mengkhawatirkan pula. Karena pada data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2024 menunjukkan bahwa 499 lapas dan rutan di Indonesia memiliki kapasitas hunian 140.424 orang, namun dihuni oleh 176 warga binaan. Yang ini mengakibatkan tingkat overcrowding mencapai 95%. Nah, pada kondisi ini menghambat pencapaian tujuan pembinaan dan pemasyarakatan. Karena kenapa? Karena keterbatasan ruang, karena keterbatasan fasilitas kesehatan, sanitasi, dan program pembinaan yang memadai. Overcrowding juga berdampak pada viktimisasi struktural terhadap warga binaannya seperti kerusuhan, penyebaran penyakit, minimnya akses terhadap layanan dasar pula. Nah, pada kasus kebakaran lapas Tangerang tahun 2021 yang menewaskan 49 warga binaan menjadi bukti empiris dampak fatal dari overkapasitas. Nah, mayoritas korban adalah narapidana kasus narkotika yang seharusnya dapat menjalani rehabilitasi di luar lapasnya. Saya melihat tragedi ini sebagai alarm kelas bagi reformasi sistem pemasyarakatan kita. Yang selanjutnya, saya juga mengidentifikasi beberapa hambatan dalam implementasi keadilan restoratif. Koordinasi
antar penegak hukum yang masih lemah, kesiapan infrastruktur yang belum merata, serta resistensi budaya hukum punitif dalam masyarakat, serta minimnya pemahaman aparat dan masyarakat tentang mekanisme restoratif. Hambatan empiris lain meliputi intervensi pihak ketiga yang memengaruhi korban, kesulitan mencapai kesepakatan dalam kasus yang kompleks, dan ketidakseimbangan posisi tawar antara korban dan pelaku, yang karena pada hal itu saya berpendapat bahwa tantangan itu bukan alasan untuk mundur, melainkan peta jalan untuk perbaikan yang sistematik. Adapun saya merekomendasikan beberapa solusi strategis. Yang pertama, sosialisasi masif kepada penegak hukum dan masyarakat tentang keadilan restoratif. Yang kedua, pengembangan standar operasional prosedur yang jelas dan terukur. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur pendukung seperti pusat mediasi dan rehabilitasi komunitas. Yang keempat, peningkatan kapasitas SDM pemasyarakatan melalui pelatihan berkelanjutan. Nah, pidana kerja, sosial, dan pelayanan masyarakat menjadi alternatif nyata menuju sistem pemidanaan modern yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan dan mendidik. Lebih lanjut, reformasi kebijakan narkotika dari pendekatan kriminal ke pendekatan kesehatan menjadi urgent untuk mengurangi beban overkapasitas. Penggunaan narkotika seharusnya direhabilitasi di luar lapas, bukan di penjara bersama dengan bandar yang justru meningkatkan risiko moral hazardnya. Untuk itu saya izin menutup presentasi ini dengan kesimpulan. Dan saya berpendapat bahwa sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional memiliki irisan fundamental dengan viktimologi melalui pendekatan keadilan restoratif. Transformasi dari paradigma retributif ke restoratif menempatkan korban sebagai subjek aktif dalam proses pemidanaannya, jadi bukan sekedar objek yang termarginalkan. Lalu, pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan reintegrasi sosial menjadi tujuan bersama yang mengejawantahkan nilai Pancasila dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Teori gabungan yang dianut KUHP nasional sebagaimana dikemukakan oleh Ruslan Soleh mengintegrasikan pembalasan proporsional, pencegahan kejahatan, rehabilitasi pelaku, dan perlindungan hak korban dalam satu kesatuan sistemnya. Pasal 54 KUHP nasional yang mewajibkan pertimbangan pemaafan korban menegaskan bahwa keadilan tidak dapat dicapai tanpa melibatkan mereka yang paling merasakan dampak kejahatannya. Nah, ini adalah pengakuan eksplisit terhadap prinsip-prinsip viktimologi dalam hukum positif di Indonesia. Implementasi yang efektif memerlukan komitmen semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan keadilan yang tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga sosial dan kemanusiaan. Penyelesaian masalah overkapasitas, penguatan infrastruktur pidana alternatif, dan reformasi kebijakan narkotika menjadi agenda prioritas untuk memastikan sistem pemasyarakatan dalam menjalankan fungsinya sebagai wahana pembinaan. Jadi bukan sekedar untuk tempat penghukum. Dengan demikian, saya menyimpulkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia dapat mencapai tujuan ultimnya menciptakan keadilan restoratif yang memulihkan korban, memperbaiki pelaku, dan menjaga keharmonisan